diterapkan ya. Setelah kalian melihat video di papan tulis ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Jangan buang sampah di laut. Jangan buang sampah di laut. Oke, ada lagi? Kurangi penggunaan plastik. Apa? Kurangi penggunaan plastik. Oke, kurangi penggunaan plastik. Ada lagi? Buang sampah sesuai itu
Kalau sampah sesuai apa? Jenis sampahnya. Oke, kalau jenis-jenis sampahnya ada jenis sampah apa aja? Organik dan anorganik. Oke, kalau organik yang bisa diapain? Yang bisa diolah. Contohnya plastik organik seperti apa? Sampah organik, sorry. Botol, terus Botol kaca. kaca bisa diolah lagi? Lalu apa lagi? Kaca bisa diolah? Bisa. Tapi dengan apa? Oke. Terus kalau yang anorganik apa? Sisa makanan bisa diolah lagi nggak? Enggak. Nggak bisa. Menjadi pupuk ya bisa, tapi menjadi apa? Pupuk atau disebut dengan kompos. Ya, oke. Lanjut ke pencemaran lingkungan. Nah, kalau yang ibu ini sampaikan itu adalah pencemaran di daerah lautan, ya. Nah, sebelumnya banyak ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Apa aja pencemaran lingkungan? Pencemaran air, udara, tanah. Oke, dari ketiga itu pencemaran air dulu. Pencemaran air dulu apa aja? Pencemaran air itu apa sih? Membuang limbah Ah, limbah industri. limbah industri. Terus Limbah rumah tangga tuh. limbah rumah tangga. Lalu apa lagi? Limbah rumah sakit ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Pestisida. Itu limbah apa? Pencemaran air ya. Oke, lanjut pencemaran tanah. Pencemaran tanah apa aja? Bisa dibaca di buku yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ya, pernah nggak kalian lihat di dalam kuburan itu banyak ada plastik? Nggak selalu kuburan sih. Misalkan kalian contohnya adalah yang habis banjir, ya itu banyak dia. Dari tanah itu muncul apa? Sampah plastik ya, pasti ada. Lanjutnya apa lagi? Pembuangan limbah industri di lingkungan tanah. Ya, pembuangan limbah industri di lingkungan tanah ya. Itu juga sama pencemaran tanah ya. Lanjut, ada lagi? Penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan. Ya, penggunaan pupuk sintesis yang berlebihan itu juga sama menyebabkan pencemaran tanah. Tanahnya jadi bagus nggak? Nggak. Jadi apa? Rusak ya. Lalu setelah itu pencemaran udara. Banyak nggak kita temui pencemaran udara? Banyak. Seperti apa? Ini polusi udara. Asap kendaraan, asap bermotor ya. Apalagi kalau misalkan knalpot yang matching, ya tak ya? Ya. Pernah lihat nggak? Tahu nggak asap dari pabrik, pernah lihat? Nah, itu biasanya adalah ketika dia sudah mengembung ke atas ya, sudah naik ke atas, itu menyebabkan apa? Polusi. Bisa menyebabkan kesehatan apa? Penyakit paru-paru. Satu lagi, selain itu ke makhluk hidup lainnya apa? hewan. Iya, hewan gimana? Mati nggak? Mati ya. Bahkan ya, polusi udara itu sangat merusak ekosistem ya, seperti itu ya. Makanya kalian kira-kira kalau misalkan kalian tahu nih ada pencemaran dari air, tanah, dan udara, kira-kira upaya yang kalian lakukan itu apa sih? Apa? Pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Menanam pohon. Oke. Lagi reboisasi masuk. Terus mendaur ulang. Mendaur ulang sampah ya. Seperti apa mendaur ulangnya misalnya? Dibuat kerajinan tuh. Botol dijadiin kerajinan. Terus apa lagi? Sampah-sampah yang tadi itu buat tas gitu ada. Oh ya, berarti sama aja kerajinan ya. Oke. Terus kira-kira kalian sadar nggak di banyak-banyak di area-area sekolah lingkungan sini yang membuang sampah sembarangan? Nah, apa yang kalian lakukan tuh ketika ada teman-teman atau enggak banyak di lingkungan sekolah yang biasanya membuang sampah sembarangan? Kira-kira upaya apa yang kalian lakukan? Tegur. Terus kalian sendiri buang sampah nggak? Buang sampah ya. Jadi
Jadi jangan cuma negur, tapi apa? Membuang sampahnya. Lihat aja ada sampah, kalian buang ya. Teman kalian buang sampah sembarangan ditegur nggak? Ditegur ya. Tapi walaupun ditegur, kalian juga ikut membersihkan ya. Seperti itu dan menjaga ekosistem ya, menjaga alam dan lingkungannya. Seperti itu. Oke. Ibu kemarin suruh kalian bawa ini kertas folio. Oke, Ibu sekarang mau kalian bikin peta konsep. Peta konsepnya itu meliputi dari pencemaran lingkungan yang tadi sudah kita jelaskan ya. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Oke, silakan dibuat peta konsepnya. Boleh diwarna-warnai sesuai dengan yang kalian pilih. Satu meja satu nggak apa-apa ya. Jadi nanti misalkan di sebelah sini temennya, sebelah sini lagi kamu gitu. Boleh. Waktu pembuatannya 10 menit cukup? 15 menit, oke? Oke, sip. 15 menit.
Tempat sampah di luar. Agak sepi tapi Ada yang bosan? Oke, semua sudah? Sudah. Silakan Solia dan Nada dipresentasikan di kursi saja. Ya, berdiri. Ya, kira-kira mau ada pesan apa saja? Ini teman-teman. Jadi pada konsep yang kami bikin ini tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air. Contohnya ada limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, limbah industri dan pestisida. Terus ada dampaknya tuh. Dampak yang pertama adalah pengurangan sumber air bersih, yang kedua kerugian organisme air maupun manusia, yang ketiga adanya bibit penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Terus yang kedua ada pencemaran udara. Contoh dari pencemaran udara ada pembakaran liar, asap kendaraan dan asap industri. Dampak dari pencemaran udara, yang satu membahayakan kesehatan manusia, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga terjadinya pemanasan global, yang keempat timbulnya hujan asam dari hasil polutan. Nah, yang terakhir itu ada pencemaran tanah. Contohnya ada pupuk sintesis yang ditanam terlalu berlebihan. Yang kedua ada penumpukan sampah di lahan, dan yang terakhir ada sampah yang dikubur di dalam tanah. Dampak dari pencemaran tanah adalah perubahan kimia pada tanah. Yang kedua adalah menimbulkan bibit penyakit yang sangat berbahaya. Yang ketiga adalah timbulnya tumbuhan itu tidak dapat tumbuh di dalam tanah. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, ada yang mau dipresentasikan? Ada yang mau? Kalau nggak mau, ibu tunjuk ya. Sirani, boleh dikasih tahu temennya. Ya, jadi ini pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air. Pencemaran air itu dapat terjadi karena limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, terus juga limbah industri dan pestisida. Nah, dampaknya itu kita bisa mengurangi sumber air bersih, terus adanya eutrofikasi dan algal blooming yang dapat menyebabkan amannya ekosistem laut. Terus ada juga dampaknya itu adanya bibit penyakit. Nah, selanjutnya itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya gas karbon monoksida dari hasil pembakaran tidak sempurna kendaraan. Dampaknya yaitu satu, membahayakan kesehatan manusia, dan kedua, menimbulkan terjadinya lapisan ozon. Terus yang terakhir itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu dapat terjadi karena penggunaan pestisida
dan pembuangan sintetis yang berlebihan. Terus penumpukan sampah di lahan tanah dan pembuangan limbah industri. Dampaknya itu menyebabkan terganggunya proses organisme tanah, terus dapat menyebabkan berbagai bibit penyakit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Naomi. Terakhir. Naomi dan Resya, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Besti, di sini teman saya Aisyah. Kami akan mempresentasikan hasil hasil untuk pencemaran lingkungan. Kita ada pencemaran air, yaitu adanya yang limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, ada limbah industri, pestisida dan limbah yang mengandung berbagai bahan urutan. Untuk pencemaran udara itu adanya gas karbon monoksida dari hasil pembakaran tidak sempurna kendaraan, untuk ada karbon dioksida. Yang ketiga ada nitrogen dioksida, nitrogen oksida, dioksida, nitroksida dan gas CFC. Untuk yang terakhir pencemaran tanah yaitu penggunaan pestisida dan sintetis berlebihan, dan juga penumpukan sampah di lahan tanah dan pembuangan limbah industri di lingkungan tanah, dan yang terakhir untuk plastik yang dibuang atau dikubur ke dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh dekomposer. Sekian dari kami. Karena waktu mau habis ya, waktunya habis. Boleh duduk dulu ya. Terima kasih sudah membuat konsen semuanya. Oke, jika sudah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Kita harus bijak membuang dan mengolah sampah, karena sampah yang kita buang dapat berdampak besar ke lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oke, ada lagi? Tidak semua sampah itu berbahaya karena tergantung orangnya, karena kalau misalnya sampah itu bisa diolah dengan baik sesuai dengan fungsinya. Oke, ada lagi? Membuang sampah yang benar itu menjaga kelestarian alam. Oke, ekosistem ya, menjaga kelestarian ekosistem. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah? Ayo, Laura apa? Ayo, ayo. Apa ya? Kita bisa menjaga lingkungan ya, kita akan bisa aja misalkan kayak membuang sampah di tempatnya gitu loh, kayak terus kalau ngeliat sampah sembarangan kita bisa bantu ambil dan buang. Oke, kira-kira kalian sudah sadar apa dampaknya untuk kesehatan kalian itu kalau buang sampah sembarangan? Kira-kira untuk kesehatan, gampang sakit, Banyaknya itu nyamuk-nyamuk. nyamuk yang mengakibatkan DBD. Oke, jadi ibu harap ya dari mata pelajaran yang hari ini ya, materi yang ibu sampaikan semoga diterapkan di kehidupan kalian.
nanti kita kasih cairan EM4 ya namanya. Nah, nanti baru kita buat kompos seperti itu ya. Oke. Dari pelajaran hari ini sudah cukup ya. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita mulai berdoa dulu untuk penutupan ya. Silakan berdoa dulu ketua kelasnya. Siap.